Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputuswira Mahayani dengan akhiran NIM 24. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit saja materi pembelajaran agama Hindu tentang Catur Naya Sandi atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Catur Pariksa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita renungkan sejenak. Pernahkah kalian melihat seorang ketua kelas, pemimpin organisasi, atau bahkan orang tua kita di rumah yang bersikap adil, tegas, tetapi tetap peduli kepada anggotanya? Nah, misal saat ada teman yang melanggar aturan sekolah, ada pemimpin yang langsung marah tanpa mendengarkan penjelasan, tetapi ada juga yang menegur dengan bijak, memberi nasihat, dan juga menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahan. Nah, teman-teman, dari contoh sederhana ini sebenarnya kita sudah menerapkan nilai-nilai kepemimpinan. Nah, dalam ajaran Hindu, sikap seperti ini telah dirumuskan secara lengkap dalam satu ajaran yang disebut dengan Catur Naya Sandi. Nah, lalu apa sebenarnya Catur Naya Sandi itu? Nah, mari kita bahas bersama tentang Catur Naya Sandi ini. Nah, jadi dalam ajaran Hindu, Catur Naya Sandi atau Catur Pariksa adalah 4 sikap utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang bersumber dari ajaran Niti Sastra dan termuat dalam Kekawin Ramayana. Nah, 4 sikap tersebut adalah sama, beda, dana, dan danda. Nah, ajaran ini tidak hanya berlaku bagi pemimpin negara, tetapi pemimpin kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketua kelas, pengurus organisasi, bahkan diri kita sendiri dalam mengendalikan sikap dan juga tindakan. Nah, untuk bagian yang pertama ada sama, di mana sama ini berarti kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sikap sama dapat diwujudkan melalui perlakuan yang adil terhadap semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, kemampuan maupun status. Nah, contoh sederhananya dapat kita lihat di lingkungan sekolah. Seorang ketua kelas yang menerapkan sama akan membagi tugas secara merata, tidak hanya kepada teman dekatnya saja. Ia juga mau mendengarkan pendapat semua anggota kelas contohnya. Nah, termasuk mereka yang jarang berbicara. Nah, dalam keluarga seperti orang tua yang menerapkan sama tidak membandingkan anak satu dengan yang lain. Nah, mereka memberikan perhatian sesuai kebutuhan masing-masing anak, bukan berdasarkan favoritisme. Nah, yang kedua ada beda, di mana beda ini memiliki arti membedakan tindakan berdasarkan aturan dan konsekuensi. Nah, beda bukan berarti bersikap kejam, tetapi tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan. Nah, dalam kehidupan sekolah, beda terlihat ketika guru atau pemimpin sekolah memberikan sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggaran. Jadi siswa yang lupa membawa buku tentu tidak disamakan hukumannya dengan siswa yang melakukan pelanggaran berat. Nah, inilah keadilan yang proporsional. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, beda ini diterapkan melalui aturan adat atau norma sosial. Jadi setiap pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Nah, hal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan bersama. Lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu dana. Dana memiliki arti memberi, membantu, dan menyejahterakan. Nah, dana ini tidak selalu diartikan sebagai pemberian materi, tetapi juga dapat berupa waktu, perhatian, tenaga, dan ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, dana dapat diwujudkan dengan membantu teman yang kesulitan belajar, contohnya. Nah, berbagi catatan atau memberikan motivasi kepada mereka yang sedang mengalami masalah. Nah, ajaran dana juga berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Nah, melalui dana, hubungan antara pemimpin dan anggota menjadi lebih erat karena didasari oleh rasa saling peduli dan saling membantu.
Jadi dana ini menumbuhkan solidaritas, empati, dan rasa kemanusiaan. Lanjut bagian yang terakhir, yakni danda. Di mana danda ini berarti hukuman atau sanksi. Nah, namun dalam konteks ajaran agama Hindu, danda bukanlah tindakan balas dendam. Nah, danda ini bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, dan mengevaluasi perilaku dalam kehidupan di sekolah contohnya. Nah, hukuman seperti membersihkan lingkungan sekolah atau membuat refleksi diri. Nah, ini bertujuan agar siswa menyadari kesalahan dan tidak akan mengulanginya. Hukuman semacam ini bersifat mendidik, bukan untuk menyakiti. Nah, teman-teman, itulah keempat bagian catur naya sandi. Jadi, catur naya sandi mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari diri sendiri. Nah, ketika kita mampu bersikap adil, tegas, peduli, dan bertanggung jawab, maka kita telah mengamalkan ajaran Hindu dalam kehidupan nyata. Ajaran ini tidak hanya membentuk pemimpin yang cerdas, tetapi juga manusia yang berkarakter, beretika, dan berbudi luhur. Nah, sebagai penutup, mari kita menjadikan ajaran catur naya sandi ini sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan mengamalkan nilai sama, beda, dana, dan juga danda ini secara seimbang dan berkesinambungan, kita dapat menciptakan lingkungan yang adil, harmonis, dan penuh tanggung jawab. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun salah dalam bertutur kata selama penyampaian materi. Untuk teman-teman, terima kasih telah menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.